Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ya insyaallah ini kita sudah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Insyaallah kalau tidak ada pengumuman lain, ya besok kita sudah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan munggah, kalau menurut orang Sunda itu munggah, bulan munggah. Ternyata munggah itu bahasa Jawa, ya. Munggah itu naik, ya. Bulan yang diharapkan bisa menaikkan derajat keimanan dan derajat kesempurnaan kita dalam beragama. Dan bulan training, ya. Bulan training, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, salah satu upaya untuk bisa, alhamdulillah minggu yang lalu kalau tidak keliru kita sudah sampai kepada surat Ali Imran ayat 7 ya. Sekarang ayat 8 ya. Wa amal ladina yadhat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa amal ladina yadhat, di hari nanti, di hari kiamat ya, ada perbedaan penampakan. Penampakan orang-orang yang amalnya baik digambarkan dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan keceriaan. Nah, sementara ayat sebelumnya yaumab yawaju wujuh wastawat taswadu wujuhum. Ada juga orang yang berwajah sedih, koyuk, apa? Bukan ya, bermuram durja wajah. Jadi itu bagi orang-orang yang memang pamaladina itu orang-orang yang amalnya di dunianya ya, tabungannya di dunianya bukan tabungan depositonya, bukan deposito kebaikan, tapi deposito kejahatan, deposito kerusakan, deposito kebejadan. Nah, maka hasilnya ditampakkan dengan wajah yang muram durja, wajah sedih, wajah penuh dengan apa namanya, ya, dengan inilah, dengan ya, penampakan yang menakutkan ya. Tetapi orang-orang yang investasinya, yang depositonya, yang rekening korannya dipenuhi dengan kebaikan, insya Allah papyabat wujuhuhum, wajahnya berceria, bercerah ya, selalu senyum dengan penuh kebahagiaan. Fafi rahmatillah, makanya wajah-wajah yang menampakkan rahmat Allah ya, bukan wajah-wajah yang menakut ya, serem.
karena akan menghadapi siksaan yang sangat berat. Tapi ini enggak, wajah-wajah yang akan mendapatkan, ya kan kita di dunia ini kan sudah ada isyarat kalau kita mau dapat apa yang baik, yang menyenangkan itu berbunga-bunga. Hum fiha khalidun. Ada penafsiran rahmatullah itu diartikan surga. Fafi rahmatillah itu maka wajah-wajah yang penuh kebahagiaan yang akan dimasukkan ke dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ayat 100. Sekarang kita teruskan malih, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqi, surat Ali Imran masih ini. Tilkana yang demikian itu mulai yaumatab yadu wujuh wataswadu wujuh, ke sana kembalinya tilka itu, aidnya itu, kembalinya itu, ayatullahi natluha alaika. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tanda kebesaran. Jadi Gusti Allah itu berhubungan dengan makhluknya itu bukan jelegreg datnya Gusti Allah ya, tapi ayatnya saja, indikatornya saja. Nah itu ayatnya itu kan ada 3 ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu namanya ayat kauliyah. Yang kedua ayat kauniyah, ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta, penciptaannya, mulai semut, lamu. Jadi jangan dikira lamu itu, nyamuk itu bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nyamuk itu punya belalai yang bisa nyedot hanya dengan belalainya. Makanya kan ada ayat innallaha la yastahyi ayyadriba, terus masalah ba'udah. Gusti Allah memberi contoh dari makhluk yang paling kecil, termasuk kuman, termasuk baksil, termasuk virus, termasuk bakteri. Itu kan bagian dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 2 ayat itu ada penggabungan dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah, yaitu siapa? Para rasul. Karena dalam jiwa para rasul, dalam pribadi para rasul bergabungnya ayat-ayat kauniyah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dalam diri kita itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu ada tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Makanya banyak misteri dalam diri kita saja sampai sekarang, kotak Pandora misteri dari keberadaan jiwa kita masih banyak yang belum bisa dibongkar. Tentang ruh, di mana ruh itu dan bagaimana cara kerja ruh, mengapa bisa jantung berdenyut, bisa nadi berdenyut, ya, bisa ngomong. Coba kalau kita perhatikan dengan ngomong saja itu gimana itu kerja jasad yang yang didesain dalam mulut. Itu kan itu di situ ada tanda Gusti Allah. Gigi ompong juga berpengaruh. Sudah mulai ompong itu ya berpengaruh. Gigi komplit dengan gigi ompong itu ternyata ada perbedaan. Gigi ompong itu gampang masuk angin. Karena apa? Karena ngunyahnya tidak terlalu halus. Konsekuensinya asam lambungnya meningkat. Kan itu. Makanya sanurihim ayatina fil afaqi, alam semesta yang Nah, kondisi jiwa manusia ini itunya tuh sama dengan alam semesta, Bu. Maka nafi alamil kabir kamisli fi alamis shaghir. Apa yang terjadi dari alam semesta itu terkumpul miniaturnya itu dalam diri
manusia. Makanya unsur-unsur dalam diri manusia, unsur saja mulai besi, kurang jang besi kelihatan loyo kan kuning, ya, kurang magnesium, kurang zat kapur, tulangnya rontok, kan itu jadi semuanya. Sanurihim ayatina fil afaq hatta yata'an. Untuk apa tanda-tanda kebesaran Gusti Allah itu? Dalam rangka mendorong, mengantarkan kita punya keyakinan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, najlu, yang najlu itu Gusti Allah. Nunnya itu di situ. Najlu ha. Kami, kata Gusti Allah, menjelaskan, membacakan. Tala yajlu itu membaca. Cuman bedanya dengan qoro'a yaqro'u, membaca, sekedar membaca. Kalau qoro'a yaqro'u, Qur'ana kiro'atan. Nah, tapi kalau tala yajlu, membaca dengan memperhatikan, ya, meresapi. Ya. Maka muncullah tilawatul Qur'an. Jadi ada istilah tilawah dan ada istilah kiro'ah. Jadi kalau qori itu hanya sekedar baca saja, baca lalaran bab opo sing diwaos orang ngerti. Tapi kalau naik kepada tala yajlu sudah meningkat, dan di samping membaca juga meresapi dan memahami. Ya, makanya kalau kata najlu maos akan ingsun Gusti Allah ha ing ayatullah. Jadi Gusti Allah menjelaskan kepada ayatnya sendiri. Ayat kauliyah seperti apa, ayat kauniyah seperti apa. Nah, dari penjelasan Gusti Allah tentang ayat kauniyah maka lahirlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu karena adanya ayat-ayat kauniyah, biologi, fisika, matematika. Nah, itu. Jadi jangan dianggap itu bukan bagian dari urai ayat Gusti Allah. Maka monggo sing ahli matematik ya di fisika, kimia, apalagi sekarang masuk era elektromagnetik ya, di mana gelombang cahaya bisa ditangkap sebagai modal utama berkembangnya teknologi digital, teknologi informasi. Teknologi informasi sudah luar biasa karena bisa mengolah elektromagnetik menjadi alat untuk komunikasi, bahkan untuk video call, nah, ya kan, untuk Zoom meeting. Ya. Alhamdulillah dengan COVID itu Gusti Allah semakin membuka rahasia kegaiban menjadi tidak gaib. Karena apa? Karena jin-jin bisa ditangkap ternyata oleh elektromagnetik. Penampakan itu bisa kan sedang heboh di TV sekarang itu penampakan ketika tahlil siapa? Nani Wijaya. Coba dicek dengan itu. Kan Nani, ingat Bu, Nani Wijaya siapa Bu? Artis. Ya. Ketika tahlilan ada orang yang melihat segerombolan berpakaian putih ikut tahlil. Tapi selesai tahlil ngilang katanya. Jadi ada penampakan. Jadi dalam dalam skep tertentu lah HP kita kan di sana. Itu ada dosen di Fakultas Syariah itu ada mahasiswa mencoba, ternyata jin itu ada yang ikut kuliah juga. Iya ada, ini tertangkap oleh kameranya itu. Sama dengan di sini, ini banyak jinnya daripada yang ngaji. Bahkan ketika perjinan, Habib Lutfi ya bercerita, saya pernah didatangi rombongan sama dengan almarhum kakak ipar saya yang jadi mursyid Thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah di Joso, pernah sampai dimuat di Suriah. Saya pernah didatangi rombongan bangsa Jin naik pesawat, ini ceritanya itu, naik kereta. Kamu di mana pesawatnya? Ditaruh di sana. Jadi ternyata perjinan juga ya punya pesawat.
Nah, kenapa kita ini harus kenal juga? Karena di sini Gusti Allah diteruskan ayatnya itu, ya wa maulahu yuridul man lil alamin. Tidak ada sedikit pun Gusti Allah itu berkehendak untuk mendolimi seluruh makhluknya. Alam itu diartikan seluruh makhluk, karena alam itu artinya maksiwallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi al-khaliq wal al-makhluk. Jadi alam itu maksiwallah. Apa saja selain Gusti Allah itu kategorinya alam maujudat, ya alam goibat. Sekarang ini sudah mulai memasuki alam teknologi, alam goib. Artinya dengan adanya pengembangan teknologi berbasis gelombang elektromagnetik, sebetulnya kita sudah masuk kepada era di mana dunia maya itu menjadinya nyata. Dulu orang tidak bisa beramal, tidak bisa. Telepon dulu pakai kabel kan? Ya. Saya ngurus supaya masjid pertama punya telepon di wilayah Kebonsari, waduh jutaan waktu itu. Pasang kabelnya harus dibiayai sendiri. Tapi sekarang ini sama dengan HP tahun 90-an tuh harganya puluhan juta. Yang pertama berkembang dulu namanya Sony. Ya, Sony Ericsson, Nokia. Tapi sekarang ini ternyata dengan Cina HP itu menjadi murah. 1 seket sudah bisa punya HP. 1 seket asalnya. Hanya saja tidak ada WA, ya tidak ada. Jadi gitu Bu. Jadi perkembangan ayat-ayat Gusti Allah kalau betul-betul dikuliti maka akan melahirkan namanya sains dan teknologi. Hubungan antara makhluk Gusti Allah maka muncullah namanya sosiologi, psikologi, ya kan, antropologi, macam-macam. Nah, ayat kauliyah juga begitu ayat kauliyah menjadi sebuah dokumen program kehidupan, maka muncullah ilmu cara membacanya, qiraatul Quran, cara memahaminya, ilmu tafsiril Quran, cara mempraktekannya, maka muncullah ahkamul Quran. Jadi berkembang. Nah, ilmu kita ini jangan dianggap bahwa ini ilmu agama. Semua yang bermuara kepada ayat Gusti Allah itu sebetulnya bagian dari ilmu agama. Makanya Imam Ajarnuji di dalam Ta'lim Muta'alim itu kan menggambarkan ilmu tentang seperti apa. Imam Ghazali juga menggambarkan. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian dari upaya sedikit membuka kotak Pandora keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harddisknya katanya Yai Muwafiq kemana itu sudah ada di loh mahfud. Jadi harddisk kejadian apapun, harddisk skenario tentang apapun itu sudah ada semuanya fi lauhil mahfud. Nah, kita teruskan nggih. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Nah, sedikit. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir ya, yang punya wajah muram durjana itu termasuk juga orang-orang munafik. Artinya orang Islam pun ada kemungkinan di akhiratnya itu tidak berwajah piadot wujuhum, ya, tidak berwajah cerah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita selalu meningkat ya, iman kita, ilmu kita dan kemanfaatan hidup kita. Walillahilan iku tetep marang Gusti Allah ma fis samawati napa mawon. Ma itu bersifat umum ya, apa saja. Jadi tidak ada secuil apapun di dunia itu bukan milik Gusti Allah. Fis samawati ing dalam piro-piro langit. Mengapa samawat?
itu mesti jamak karena konon langit itu ada 7 lapis. Jadi kalau astronomi ya, itu sekarang hanya mencoba membuat 4 lapisan, 4 lapisan atmosfer, terus di atas atmosfer stratosfer, terus di atas lagi ionosfer. Jadi maka muncullah ilmu antariksa yang ternyata di luar angkasa sana kita bisa berkembang biak katanya. Makanya Amerika sekarang sudah punya rekreasi ke luar angkasa. Berapa? Yang Elon Musk itu kan yang punya sekarang sudah mulai ada tiket Bu, berapa miliar Bu? Coba jenengan cek di Google berapa tiket keluar angkasa sekarang 1 kali perjalanan. Jadi karena di dunia ini sudah Bu, sudah jenuh. Wong saya ke Lamongan saja sampai 1 hari ya. Padahal Lamongan Surabaya itu mestinya hanya 1 jam 1/4 ditempuh itu sampai 3 jam gara-gara macet. Akhirnya sekarang supaya tidak macet akhirnya keluar angkasa. Makanya panjenengan sekarang kalau mau rekreasi ke dalam satu tempat gak bisa. Habis dari ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini alah omong kosong sekarang ini. Iya, hanya satu tempat aja sudah berjam-jam. Kalau Gusti Allah diuji, berangkatnya ono truk guling, pulangnya ono truk guling lagi. Sapa sing niku? Wah, gojlok waduh ini. Ya. Berapa Bu? Oh, 450 US dollar. Jangan ngalikan kali 14. Jadi ada. Jadi jenengan jangan ini. Jadi rekreasi itu jangan hanya ke WBL, ya, jangan hanya ke mana, ke Pacet. Sekali-sekali kita rekreasi ke luar angka. Dan sudah mulai banyak Bu, banyak. Dan konon menurut antariksawan Amerika, kalau nanti di dunia kiamat mereka akan pindah tempat ke keluar angkasa. Dikira kiamatnya dunia saja. Nah, jadi monggo. Jadi itulah ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pangfudu la tangfuduna illa bil sultan. Dulu orang keluar angkasa geger, apa mungkin enggak? Begitu Gusti Allah sudah memberikan gambaran, silahkan tembus langit setinggi-tingginya dan silahkan tembus daratan sebawah-bawahnya, maka muncul kan dulu Amerika itu keluar angkasa. Sedangkan Uni Soviet ketika bersaing itu gali bumi sedalam-dalamnya. Tapi ternyata dua-duanya juga bisa keluar angkasa itu. Seberapa hari? Ya tergantung Bu. Dan makanannya nggak perlu bawa pecel Bu. Nggak perlu bawa pecel, nggak perlu bawa rawon karena ininya sudah seperti kapsul. Yang satu kapsul bisa cukup hidup 1 minggu. Nah, ini untuk membuktikan bahwa ayat-ayat Gusti Allah itu bisa dipreteli, bisa dikembangkan menjadi sains dan teknologi. Wa ma fil ard, dan napa mawon sing ingkang wonten ing dalam bumi, mulai nyamuk, mulai cacing, ya itu semuanya apa saja. Makanya termasuk Covid barang itu kan, virus Covid itu ya milik Gusti Allah. Makanya kan ada yang sumbar. Kalau ngono, tetapi kita tetap harus berusaha. Al insanu bit tahyir, wallahu bit takdir. Tugas manusia itu ikhtiar di dunia. Usaha. Ojo sampai mimpi tenguk-tenguk nunggu getih. Gak akan ada duren ceblok ngarepe kepengin duren ceblok. Ya harus kaule kenang pasar. Nang Malang ya. Oleh bau neto durene gak ono ya. Wa ilallahi lan marang Gusti Allah turja'ul umur, semua urusan akan dikembalikan semuanya. Jadi Gusti Allah itu memang pelit ya.
Dari mulai surat Al-Fatihah sampai sekarang kita diberikan gambaran tentang hal-hal yang masih bersifat keimanan. Jadi kalau kita preteli dari 286 surat Al-Baqarah dan sampai 107 surat Ali Imran, itu yang banyak masih berbicara keimanan. Jadi ternyata membangun sistem kepercayaan itu tidak mudah. Trust, bahasa keren sekarang, membangun sistem trust itu tidak mudah. Kita teruskan lagi. Nah, kalau itu semua sudah bisa kita pahami dengan baik, sudah kita kuasai secara profesional, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena satu-satunya, mohon maaf ya, bukan berarti kita ngecap agama kita. Agama yang mendorong belahirnya sains dan teknologi itu agama Islam. Coba jenengan baca sejarah Renaissance di Eropa. Ada istilah Renaissance, pernah dengar nggak? Sejarah Renaissance, Aufklärung. Jadi Eropa itu baru terbuka kejayaan ilmu pengetahuannya itu setelah orang Islam punya universitas yang ada di Sisilia dan yang ada di Spanyol. Itu di Sisilia, makanya ya kemajuan Eropa dimulai dari adanya era Renaissance. Dulu Eropa itu gak kenal namanya sabun, Bu. Parfum itu gak kenal Eropa itu. Dulu sebelum mereka dikenalkan oleh orang Islam, gak ada parfum di Eropa tuh. Makanya kalau panjenengan lihat film-film Eropa kuno itu kan primitif, lebih primitif dari orang Papua. Coba jenengan dulu herok macamnya. Tapi setelah orang Islam memberi literasi kepada orang Eropa, maka parfum yang terkenal dari Paris, ya Bu. Kemudian jam tangan yang terkenal dari Swiss. Padahal jam tangan itu yang pertama kali membuat teknologi jam tangan itu orang Islam, Bu. Karena orang Islam itu diperkenalkan untuk tahu waktu. Coba panjenengan cek itu. Makanya muncul ada buku seperti yang ditulis oleh S.I. Puradisastra itu, Sumbangsih Umat Islam Terhadap Kemajuan Eropa. Itu orang Indonesia yang nulis itu. Ada juga orang Barat, Bertrand Russell itu juga menulis tentang ada. Jadi, nah kemudian muncul gejolak setelah mereka maju, termasuk bedil. Saya waktu di Medan itu ada seorang ketua BPIP ya, itu bercerita tentang perbedilan. Orang kalau sudah menguasai teknologi perbedilan itu puncak dari penguasaan teknologi yang berkembang di dunia persenjataan itu. Bedil itu orang, makanya meriam pertama itu orang Islam itu yang cuma yaitu kita ini kadang-kadang terlena dengan kemajuan itu, akhirnya ini kok enak kok repot-repot. Nah, terus kadang-kadang kata ini enak itu loh. Sehingga kuntum khairu ummatinnya tidak lagi dikuasai oleh umat Islam, terutama setelah 7 abad pada masa Jumud katanya. Jadi umat Islam itu kan 7 abad pertama dikenangkan masa keemasan. 7 abad berikutnya termasuk masa kemunduran. Jadi dalam tarikh yang ditulis oleh Hudoribek ya, ada Tarikhul Islam. Sekarang tarikh banyak, ada Tarikh Madahibul Islamiyah, Tarikhul Madahib Filfik dan segalanya, sejarah. Kuntum iku ana utahi sira kabeh ya ummata Muhammad fi ilmillahi ta'ala. Nah ini, jadi kalau kita betul-betul menguasai harddisknya Gusti Allah terkait dengan najluha-nya itu betul-betul dikuasai, maka kita ini termasuk kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
kuntum utawi sira kabeh ya umat Muhammad, untuk kita ini kuntumnya itu fi ilmillahi, di dalam ilmunipun Gusti Allah. Nah makanya saya tadi agak banyak bercerita tentang bagaimana pengembangan ayat-ayat kauliyah, pengembangan ayat-ayat kauniyah, bahkan komunikasi aktif dengan Gusti Allah tanpa perantara itu sudah diajarkan oleh para ulama tasawuf. Jadi Gusti Allah itu bukan sesuatu yang misteri, tetapi memang huwal awwalu wal akhiru wad dohiru wal batinu. Jadi Gusti Allah bisa dikenali sebagai zat yang maha awal, dikenali sebagai zat maha akhir karena turja'ul umur. Begitu juga Gusti Allah secara sir ya, dengan rasa. Kalau kita rasa ini betul-betul difungsikan dengan baik, ya makanya puasa ini itu salah satu metode, salah satu training untuk membongkar. Makanya kan ada hadis as-saumuli wa ana ajibi bihi. Saum, puasa itu sebagai training untuk membuka siapa Gusti Allah dan siapa dirimu sebetulnya. Karena dengan berpuasa itu menghilangkan dunia kemakhlukan, masuk ke dalam dunia ketuhanan sebetulnya. Tidak makan, tidak minum, tidak mengembangkan syahwat. Itu kan indikator kemakhlukan itu, makan, minum, nutrisi. Nah, sementara Gusti Allah itu harus didekati dengan semuanya, menghilangkan dunia kemakhlukan. Maka muncullah istilah lahud dan nasud. Dunia kemakhlukan namanya dunia nasud, dunia ketuhanan dikenal dengan dunia lahud. Dengan pendekatan pemahaman seperti itu maka muncullah istilah alam nasud, alam lahud, alam malakut, dan alam jabarut. Nah itu ya. Sebetulnya teorinya itu para ulama sudah meletakkan dasar-dasar teori koneksitas Gusti Allah dengan makhluknya. Ketika pertanyaan wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun. Jadi ilmunya Gusti Allah itu luar biasa. Dari itu saja itu kita entek waktu, mulai dari kitab Bidayatul Hidayah, mulai kitab Siratul sampai Minhajul Abidin sampai kepada Ihya Ulumuddin. Nah, kalau ingin kenal sedikit tentang masalah-masalah koneksitas antara makhluk dengan Khalik, ya kitab yang diwaos ya kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, semuanya ditulis oleh Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali itu punya banyak kitab yang membongkar bagaimana cara hati kita, cara rasa kita untuk merasakan menyatunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hujan ya. Banyak Bu, jadi dan sudah ada ilmunya itu, nggak usah khawatir. Karena Rasulullah juga membuat pernyataan-pernyataan yang memungkinkan kita ini bisa ana indadoni bi wa ana ma'ahu ida zakaroni. Itu kan hadis itu. Jadi fi'il milahi luar biasa. Makanya kulau kanal bahru midadali kalimati robbi lana pidal bahru qabla angtang pada kalimatu robbi walau jina bimislihi. Jadi ilmunya Gusti Allah saking luar biasanya sampai seandainya air laut digunakan untuk menulis semua ilmu Gusti Allah, ya ilmu perjasadan kita saja sampai sekarang masih banyak. Ilmu-ilmu kedokteran anatomi fisik manusia itu sampai sekarang masih banyak misterinya. Hanya tangan, ini telapak tangan saja Bu, itu dikembangkan oleh seorang dokter di Inggris, itu menjadi sebuah ilmu tersendiri. Makanya ada istilah muncullah telepati, macam-macam itu. Ada yang mendalami hanya urusan telapak tangan. Permataan coba sekarang kita coba cek
ilmu mata ini masih belum tuntas sepertinya, masih berkembang. Ilmu permataan ini. Saya ketika berkunjung ke rumah sakit Ahmad Wardi di Serang, itu semua alat ruangan ini untuk ini ruangan ini. Jadi ternyata dari mata ini ada sekian banyak komponen yang hanya bisa didetek dengan satu alat. Untuk ini alatnya ini, ruangannya ini, untuk ini alatnya ini, ruang. Itu hanya mata, bayangkan. Permataan, apalagi kalau mata keranjang gimana itu. Jadi luar biasa ilmu Gusti Allah itu hanya permataan saja, belum perhiasan mata, perhiasan mata manusia aja. Ada berapa ruang itu? Ada 9 ruang. Ini semua. Alhamdulillah itu rumah sakit yang didanai oleh dana wakaf. Makanya saya diundang ke sana, kemudian perkumpulan ahli-ahli mata se-Indonesia itu ketika saya diskusi masih banyak permataan yang masih belum bisa diungkap oleh berkembangnya ahli mata. Itu khairu ummatin kuntum. Nah, khobarnya khairu ummatin iku bagus-bagusnya umat. Bukan hanya bagus individu loh ya. Jadi kalau secara kolektif umat Islam itu betul-betul memperhatikan najluha-nya itu diperhatikan, alaikanya itu najluha. Nah, alaika memang waktu itu pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetapi sekarang ya untuk kita semua. Jadi Gusti Allah itu bukan hanya sekedar membuat ayat-ayat kauliyah, ayat kauniyahnya, tetapi najluha. Nah, najlunya ini ya harus sekolah, harus ada lab. Makanya saya sering menyampaikan ke pesantren-pesantren. Nah, sekarang pesantren itu harus punya lab yang lengkap. Lab IPA, lab kimia, lab macam-macam. Sebab untuk membongkar ayatullah itu butuh bantuan. Untuk melihat virus kita membutuhkan mikroskop juga gitu, mikroskop biasa sampai dengan mikroskop elektron. Nah, itu hanya untuk melihat barang kecil. Untuk melihat barang jauh ada namanya teleskop. Ya, sekarang untuk ru'yatul hilal tidak lagi menggunakan mata telanjang, Pak, menggunakan alat teropong. Nah, ya alhamdulillah Fakultas Syariah yang saya ikut hidup dan menghidupi keluarga sudah punya lab falak, ilmu falak. Sekarang itu dikembangkan prodi ilmu falak. Nah, salah satu labnya itu punya alat-alat teropong untuk bisa melihat hilal, melihat benda-benda angkasa. Dulu di Lembang ada yang namanya, ya pernah ke Lembang belum Bu? Bosa itu kan ada di Lembang. Dulu yang mengembangkan itu hanya ITB. Nah, sekarang alhamdulillah win-win di seluruh Indonesia itu dibuka ilmu prodi falak. Nah, yang paling lengkap labnya itu UIN Wali Songo. Itu punya lab khusus yang menggunakan. Jadi sehingga ketika lihat hilal tidak lagi dengan cara konvensional. Nah, sudah ditopang dengan teknologi. Umat loh, bukan kita, bukan seorang diri, tapi umat. Jadi makanya saya berharap kolektivitas hidup umat Islam ini perlu dirawat, perlu dijaga, dan perlu dikembangkan. Sebagaimana ayat sebelumnya itu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, supaya umat jadi jamaah, Pak. Jadi jangan menang-menangan sendiri, ya. Dari kolektivitas ini rahmatullah fauqal jamaah. Insya Allah rahmat Gusti Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang gelem, yang purun, hidupnya itu kolektif, tidak individualistik. Ya.
Nah, coba panjenengan orang yang hidup individual itu jangan ada di tengah-tengah masyarakat, harus pergi ke hutan belantara. Jadi kalau panjenengan egois, jangan hidup bertetangga, pindahlah ke alam ke hutan belantara sana untuk membuktikan bisa hidup enggak. Wong panjenengan tuh bikin sambal aja berapa ribu orang, jenengan libatkan, gitu. Siapa yang membuat ulek-uleknya, ya kan? Siapa yang membuat layahnya, dari mana terasinya, dari mana lomboknya, dari mana bawang merahnya, gitu. Itu hanya sambal. Makanya doa kita Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Karena ketika kita makan melibatkan ribuan orang, hanya namanya sambal korek. Ya. Makanya doa kita Allahumma barik, terus bima rojak tanah. Karena rizki ini nggak bisa individualistik. Kita mendapatkan rizki itu mesti melibatkan connect dengan orang lain. Makanya doa makan. Jadi hayati betul doa makan. Allahumma barik lana. Kenapa sih doa makan tuh Allahumma barik lana bima rozak tanah? Karena ketika kita dapat rizki itu gak ada saya bisa hidup mandiri walaupun tidak punya suami. Gak bisa, Pak. Saya bisa hidup sendiri walaupun tidak punya istri. Walah, wae sarapan sing dibongi Bu, kalau sampean masih ono, aku gak sorok koyo ngene. Gak bisa. Makanya doa itu Allahumma barik lana bima rozaktana wakina aja. Mas selamat dari neraka pun gak bisa sendiri, Pak. Kalau gak ada ustadz, gak ada kiai yang membimbing cara sholat bener, cara puasa yang bener, itu gak iso. Makanya wakina ada bana. Jadi di situ fungsinya nak di situ menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak bisa individual, mesti kolektif. Makanya di sini umatin secara kolektif awakmu kabeh termasuk umat yang paling baik. Ukhrijat linnas, ketika kamu dikeluarkan oleh Gusti Allah di tengah-tengah umat manusia yang lain. Tetapi ada syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu syaratnya di situ. Jadi ada syarat, ya. Makanya, nah ini sekalian bin rodo sedikit. Dalam Islam itu mesti ada istilah hukum wada'i dan ada hukum taklid. Jadi sabab, syarat, mane itu jadi landasan, jadi pondasi. Ada kamu ingin begini, ya harus tahu karena di dunia ini berlaku hukum kausalitas. Tidak mungkin ujuk-ujuk. Mesti ada sebab akibat, ada aksi, ada reaksi. Gak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi. Makanya ketika ada aksi, ada reaksi macam istighfar. Oh, kenapa sih? Wah, dulu ketika saya masuk ke Bonsari tahun disuruh ngurusi masjid, mengapa sih bapak ini gini, bapak ini ya tak teliti. Oh, memang karena ada saling memberikan aksi, maka muncullah geng kelompok ini bapaknya ini, kelompok ini bapaknya ini. Nah, coba kita lebur, gak boleh lah. Kita mari bicara umat. Jangan bicara individu. Sekarang Muhammadiyah dan NU kan saling menyadari, ketika bergelut sendiri-sendiri, ternyata kemajuan umat Islam ruwet. Nah, sekarang mulai NU dengan Muhammadiyah tidak lagi saling. Dulu itu sampai ada fatwa haram orang NU mendapatkan suami atau mendapatkan istri orang Muhammadiyah. Sekarang enggak. Nah, itu. Karena apa? Saling LDII, ada LDII. Dulu kalau sholat di masjidnya dibasuh. Wah, kalau bukan orang LDI najis. Sekarang mereka sadar, oh keliru. Makanya sekarang ini mulai bergaul.
Jadi cara-cara berpikir individualistik itu merusak. Umat Islam itu pernah berpikir individualistik kurang lebih 350 tahun, sehingga melihat orang non muslim itu gelut, diajak gelut terus. Maka muncullah istilah perang salib. Nah, ketika ternyata dengan cara gelut ini tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dikembangkanlah dengan cara ini, cara hidup kolektif. Makanya sekarang itu muncul yang penting istilah toleransi, jangan sekarang agama Islam, besok agama Kristen, lusa agama Hindu. Walaupun ada akhirnya murtad. Nah itu naudzubillah min zalik. Jadi ada istilah toleransi. Oh, nggak bisa hidup dengan kompetitif. Sekarang ini hidup harus dengan kolektif. Gak bisa kita ini hidup individualistik, harus hidup networking. Nah, bahasa kerennya itu kan dari istilah silaturahim, bahasa bisnisnya menjadi networking. Gak bisa hidup mana sendiri. Ngoten nggih. Ini kalau kita ingin menjadi tetap sebagai khairu ummah. Jadi yang harus kita kedepankan satu kata umat, kata kolektif, kata muawanah, bukan kata musabaqah. Muawanah itu at-ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi. Kan ada fastabiqul khairat, iya, berlomba di dalam kebaikan. Kontestasinya itu di dalam kebaikan. Ngoten nggih, ada yang komentar? Monggo. Nah, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita besok hari puasa, insya Allah, sehingga nanti monggo. Puasanya Nabi Musa itu pakai sahur. Nah, yang pakai sahur itu menurut riwayat di banyak hadis itu hanya puasanya orang Islam, Pak. Kalau dulu itu puasa dengan bukanya itu sahur dengan bukanya satu kali. Makanya jenengan berbahagialah menjadi berpuasa cara orang Islam ini cara ya. Bahkan sahur ini di samping disunatkan juga ada berkahnya. Dan hebatnya lagi disunatkan sahur itu terakhir, ya kan? Ya. Tak. Ya. Iya, karena secara pengembangan kuliner belum sehebat sekarang. Zaman Rasul itu kan terbatas. Jadi chef itu belum ada, Pak, zaman Rasul. Ya, kalau sekarang chefnya sudah banyak, maka jenengan bisa sahur steak, bisa pesan sama Budirun. Ya apa sekali-sekali kita sahur steak bersama di sini. Gimana Bu Dirun? Nah, bisa dipesankan, Bu. Berapa per porsi? Nah, mau steak kebab Turki, mau kebab Turki sahur atau bukanya sekali-kali kita kolektif, bukannya apa? Kebab Turki. Mana nih? Itu. Jadi ini dan itu harus disadari. Jadi begini, zaman Rasul itu ada sunnah tasyri'iyah dan ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Ada sunnah yang memang perlu kita ikuti secara baku, contohnya masalah ta'abudi, masalah hal-hal yang berhubungan dengan doktrin praktek ibadah. Tetapi yang berhubungan dengan sosial, kemasyarakatan, pengembangan sains dan teknologi, walaupun zaman Rasul sudah seperti Rasul makannya hanya dengan 3 jari, iya karena kurma dengan roti. Kalau jenengan makan rawon dengan 3 jari, makanya jangan mudah membid'ah-bid'ahkan. Kalau jenengan makan soto kayak Pak Bambang kemarin, soto sok mangkok metung panas lagi, padahal kesusuh supaya cepat selesai, ya akhirnya makannya hanya seperti makan bubur dikuliti atasnya, ya separuh aja gak habis kan akhirnya. Itu contoh, Pak. Jadi begitu, Pak. Jadi ada sunnah namanya sunnah ghairu tasyri'. Seperti pakaian, cara nutup aurat.
Kalau ngikuti cara Rasul, gak boleh ada namanya pabrik kain, kemudian mode pakaian, gak boleh ada. Jenengan pakai mode kan, baju takwa saja aneh-aneh. Ibu, apalagi ibu-ibu permodean dan perpesenan itu kan jadi. Nah itu Bu, kategori sunnah ghairu tasri. Iya. Apa yang diperintahkan Nabi yang berhubungan dengan kebiasaan layaknya kehidupan manusia, ada yang perlu diikuti dan ada yang tidak perlu diikuti. Sarung bid'ah Pak, pakai sarung itu Nabi gak ada. Kopiah ini bid'ah, dan kopiah itu hanya dipamerkan oleh Bung Karno dulu, makanya Bung Karno itu. Jadi bid'ah, jangan pakai kopiah putih itu, walaupun putih ya bid'ah. Rasul gak pernah pada pakaian kopiah putihnya, makanya jangan mudah orang. Iya, Rasul itu rumahnya dulu itu pakai batu, pakai tanah. Oh jenengan kok pakai bertingkat, apalagi pakai sekarang bukan hanya keramik, pakai granit, granitnya juga yang berkelas. Bid'ah itu Pak. Iya, rumah jenengan tingkat, pakai granit, tangganya pakai stainless, atau bid'ah itu. Itu kalau memang pikirannya tidak berkembang. Makanya natsluha itu harus perhatikan betul. Gusti Allah mengembangkan cara hidup manusia kepada sesuatu yang lebih berbudaya, berperadaban, berakhlak. Ngoten nggih? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa Allahumma Ramadan fi syahri Ramadan imanan wahtisaban hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dalam semua agama pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi